Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Republika? Jumpa lagi kita pada acara News Story Republika. Kita berangkat kepada apa yang terjadi kemarin di perairan Bali, Pak, di Nanggala 402. Kalau kita lihat kan, berdasarkan tadi pengalaman Bapak bahwa kapal selam ini pernah mengalami kendala dari sisi kekedapan air begitu, maupun elektrik ya Pak ya? Ya, blackout tadi. Ya. Ya. Dua hal ini kalau kita tarik kepada peristiwa yang baru terjadi kemarin, Pak, kalau kita lihat dari sisi kapal ini mengalami masalah saat hendak melakukan proses penembakan torpedo begitu, Pak. Dan juga terjadi pada sekitar pukul 3 ya, Pak? 3, Pak. Ya, di perairan Bali yang karakteristiknya mungkin Bapak juga mengetahuinya. Nah, kalau dari berbagai macam variabel tadi, Bapak lihat dari sisi pengalaman dan lain sebagainya, sebenarnya memang apakah proses penembakan torpedo ini riskan untuk mengalami masalah-masalah tadi, Pak? Masalah mungkin elektrik ataupun masalah kekedapan ataupun masuk ke dalam ruang diesel tadi itu, Pak? Air masuk. Betul, Pak. Jadi yang pertama kali kan kalau kita dengar dari kronologis kapal Nanggala ini kan pukul 3 dia izin menyelam. Ya. Kemudian tadi telah sebutkan bahwa normalnya itu kita membawa secara dinamis ke kedalaman 11 meter. Dengan harapan tadi secara visual maupun potensi kita bisa terhubung. Nah, tapi saat itu kita tahu dari media bahwa kapal izin menyelam, kemudian sejak itu yang tidak ada kontak sama sekali dengan atas air atau kapal pengendali di atas. Nah, disinilah kita sesuai dengan arahan atau keterangan dari Angkatan Laut bahwa sejak kapal itu menyelam, kemudian tidak ada kontak sama sekali. Tadi kami kaitkan kejadian kami tadi kan dalam waktu 10 detik kapal akan segera nyungsop gitu Pak dengan kedalaman sekian. Nah, kita tidak tahu Pak apa yang terjadi saat itu. Saat ini kita akan mengadakan satu istilahnya secara internal ke dalam baik itu Angkatan Laut ke kapal selam, kru kapal selam yang mengawaki Satsel ini akan mempelajari apa penyebabnya. Karena kan saksi hidupnya kan semua tidak ada. Karena tenggelam itu, Pak. Kalau ada yang hidup satu tidak bisa tanyakan, tapi kan ini semua tenggelam. Apa sih yang terjadi saat itu, Pak? Sedangkan menurut dari keterangan Angkatan Laut, seluruh prosedur baik itu pengecekan maupun kemampuan ABK tadi telah dilaksanakan sesuai aturan. Namun kami juga saat itu juga teringat Pak, kapal selam Nanggala tenggelam gitu. Kami berpikir paling nanti itu bisa diatasi mungkin karena komunikasinya tidak jalan sehingga tidak bisa memberikan posisi. Lalu dari hari ke hari perkembangan memang kapal selam tenggelam di kedalaman 850. Di sini kami perlu beritahu Pak, kemampuan kapal selam KRI Nanggala ini yang mampu menyelam hanya 300 meter. Di sini kenapa kita awak kapal selam, terutama kami itu yakin bahwa kapal kita ini bisa menyelam 300 meter, tentunya melalui suatu proses pengetesan. Apabila kita pelaksanaan pembuatan pada saat awal dan kemudian kami melaksanakan overhaul di Jerman, itu kapal dimasukkan ke dalam dock yang disebut pressure dock. Jadi kapal akan ditekan ke kedalaman 300 meter sehingga tentunya menimbulkan keyakinan kita bahwa kapal kita ini bisa menyelam 300 meter. Jadi kami tidak bisa mengomentari secara langsung, secara teliti terhadap kondisi saat itu kapal selam Nanggala ini bagaimana kok bisa jatuh
kami tidak bisa memberi terlalu banyak, kita menunggu investigasi dari internal Angkatan Laut. Ini balik kepada pengalaman Bapak selaku orang yang mendapatkan pelajaran langsung dari Jerman nih Pak. Dari proses kemarin tuh, kalau kapal selam kan ada berbagai prosedur tadi Pak, penembakan torpedo dan lain sebagainya. Nah kemarin itu kebetulan terjadi penembakan torpedo kan Pak, Betul. kepada sasaran target bekas KRI ya, yang Betul. menjadi sasaran targetnya. Nah kalau dari pelajaran ataupun prosedur yang Bapak dapatkan dari Jerman, apakah tindakan penembakan torpedo ini memiliki resiko-resiko tersendiri, Pak? Apakah itu ada resiko keamanan tertentu ataupun ada peluang untuk terjadinya apa begitu, Pak? Kalau dari sisi pelajaran yang Bapak dapatkan. Jadi begini, Bapak. Kita sebagai kapal selam ini selalu membawa dalam situasi apapun well trained, dalam kapal stabil. Nah, kalau kapal sudah stabil, dibawa ke kedalaman apapun dia akan ikut dengan menambah atau mengurangi tangki pengimbang. Demikian juga untuk serangan torpedo. Kami kan tadi sudah cerita, sudah mengalami berapa kali di dalam serangan torpedo ini. Apabila kapal sudah well trained, kapal sudah stabil, sesuai yang kita inginkan, kedalaman kita inginkan, itu diapain aja istilah kapal selam ini manut saja. Jadi kami tidak ya bukan kurang sependapat bahwa penembakan torpedo ini adalah tindakan yang berbahaya. Karena kan yang berbahaya kan musuhnya. Kalau kita yang menembakkan tidak bahaya karena kapal torpedo ini berada di tangki untuk torpedo. Kemudian apabila akan ditembakkan, itu pintu luarnya dibuka, kemudian air masuk. Nah, setiap event, setiap gerakan apapun sebagai seorang KKM dia memonitor di ruang kendali teknik. Yes, berdasarkan pengalaman dia, kalau pintu luar dibuka, air masuk, maka akan terjadi penambahan berat, akan terjadi penambahan air yang berada di depan. Penambahan depan ini kan sangat besar. Apabila misalnya masuk, contohnya 80 liter, berarti kita harus memindahkan tangki trim tadi sebanyak perhitungan tadi ke belakang. Jadi tidak ada menurut kami risiko bagi seorang kapal selam, kru kapal selam di dalam situasi apapun. Terlebih untuk penembakan torpedo, kita kan telah mengalami berapa kali penembakan torpedo sampai saat ini aman-aman saja. Untuk Nanggala terjadi insiden ini kan kita tidak tahu apakah saat dia menyelam, apa saat penembakan torpedo. Ini nanti akan diterangkan oleh Angkatan Laut penyebabnya apa, pada saat apa, karena begitu izin menyelam jam 3 kemudian hilang, dimana kan sesuai rencana jam 4 sekian itu pada saat matahari akan terbit, itu adalah saat yang paling ideal untuk kita menembak musuh. Terutama dalam latihan ini kita bisa melihat contohnya visual, benar nggak kapal yang kita tembaki kapal ini. Karena kan misalkan kami anggap 10 kapal atas air, termasuk kapal pengawas, misalnya ada sasaran, kalau kita tidak harus yakin sekali yang kita tembaknya ini. Setiap gerakan dari kapal selam ini diikuti di dalam meja peta yang selalu kita plot setiap hari pergerakan kapal di atas air. Jadi menurut kami tidak ada hal yang berbahaya apabila kita sudah well trained, dan kita tahu apapun orang misalkan pindah 5 orang, 5 kali 60 berarti 300. Dengan ada orang gerakan pindah ke belakang, ini akan menambah trim di belakang kapal akan begini. Ini harus setiap saat, makanya KKM atau pula jaga dia berada di suatu alat di depan steering stand dan di sebelah kanan ya pipa pengembusan tidak sampai semeter, dia mencari secara detail kapal berat, kapal ringan, kapal terlalu berat di depan harus pindah ke belakang, kalau kapal
berat, dia license kalau kurang gitu. Jadi seorang KKM atau pengajar teknik itu dia setiap saat mengawasi apa yang terjadi bagi kapal itu, Pak. Karena di depan itu ada monitor kedalaman, ada monitor kemudi, ada monitor berapa sudut treatment kapal itu. Nah, di sini yang dia pantau terus. Jadi menurut kami, benar pengalaman kami, Pak, kami selalu berada di posisi itu dan kita telah dilatih dengan berbagai macam kendala, situasi apapun kita dilatih, itu kita siap. Jadi bisa karena biasa. Oke. Pak, juga sempat muncul isu begitu, Pak, bahwa kapal ini ya isu-isu yang berkembang luas yang mungkin tidak bertanggung jawab begitu. Menyatakan bahwa kapal ini terkena rudal begitu. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, Bapak mengomentari semacam selentingan-selentingan ini yang terkait dengan ada anggapan bahwa ada serangan kepada kapal selam ini, bagaimana, Pak? Menurut kami ini hal yang nggak mungkin, Pak. Karena apa, Pak? Kita di daerah latihan itu zona untuk latihan kapal selam ini kan sudah dipetakan dan diawasi setiap pojok-pojok itu oleh kapal pengawas atas. Jadi apabila ada gerakan kapal selam asing itu sudah dideteksi oleh kapal pengawas yang tadi yang seperti Bapak lihat di televisi banyak itu, Pak. Yeah. Kemudian apabila terjadi diserang oleh torpedo kapal selam asing, tentunya terjadi ledakan yang keras, ini dia bisa ditangkap oleh kapal-kapal pengawas tadi, dan kalau terjadi ledakan tentunya berhamburanlah itu barang-barangnya di dalam. Betul. Yang menyebutkan itu, sehingga menurut kami apabila ada serangan dari torpedo lawan atau asing ini sepertinya kecil sekali kemungkinan. Nah, kalau saya mau tahu nih, Pak, di luar dari konteks peristiwa ini, apakah Bapak pernah memiliki pengalaman begitu saat muncul saat masuk ke dalam kapal selam, menyelam begitu di perairan Indonesia, bertemu dengan kapal selam asing gitu, Pak? Ya, seperti tadi yang kami bilang, Pak, kalau kapal selam asing itu dia pasti melewati suatu daerah dalam keadaan damai, ini dia harus izin, Pak, mengirim notnya itu posisi jam berapa, harus jam berapa. Ini adalah protokol. Kemudian untuk bertemu dengan kapal perang negara lain ini sering, Pak. Jadi memang untuk ketemu dengan kapal selam ini seperti kami jelaskan tadi di awal, kita di dalam melintas negara manapun, kita setiap saat, setiap titik itu harus dilaporkan. Jadi untuk kemungkinan bertemu dengan kapal selam asing ini sepertinya kecil, Pak. Karena peraturan untuk kapal selam ini banyak, Pak. Melewati selat ya harus timbul, melewati daerah alki itu dia harus timbul. Jadi kerusakan dia tidak boleh menyelam di daerah suatu negara. Jadi ini ya, kami kira semua kapal selam di dunia ini mematuhi peraturan ini. Kalau ada yang terutama dalam keadaan damai dan di daerah negara sahabat, kan Indonesia tidak punya musuh saat ini. Jadi buat apa dia nyelam secara diam-diam untuk mengetahui situasi. Sedangkan untuk riset maupun apa itu kan lebih banyak dilaksanakan oleh kapal atas air. Ya kan, fungsi utama kapal selam kan bukan untuk mencuri data atau situasi daerah lain. Saya kira demikian. Oke, Pak. Ini mengakhiri diskusi kita kali ini. Kalau kita melihat ini kan hal yang sangat disayangkan gitu. Kapal selam ini merupakan sumber daya pertahanan keamanan milik Indonesia yang sangat vital begitu. Dan faktanya juga kita memiliki banyak kapal selam yang sudah memiliki usia yang cukup panjang gitu. Nah, Bapak melihatnya apakah memang usia kapal yang sudah lumayan panjang Nanggala ini dari sejak awal Bapak menempuh pendidikan hingga sekarang masih aktif, apakah itu masih bisa dikatakan memenuhi standar dan juga sesuai dengan kebutuhan Indonesia atau bagaimana?
Pertama untuk kapal selam ini Pak. Jadi secara aturan Pak, kita memang sebaiknya setiap 5 tahun melaksanakan overhaul. Overhaul itu kapal dia akan diperbaiki secara menyeluruh Pak. Yang terakhir kita kan melaksanakan overhaul di Korea. Sebelum itu kami melaksanakan overhaul di Jerman Pak, di ADB. Nah, di sana prinsip dari negara pembuat adalah setelah kapal selam itu melaksanakan overhaul, dia kembali seperti baby. Baby dalam arti kapal full beroperasi. Kemudian yang terkait tua tentunya apabila suatu peralatan sudah out of date, dia akan diganti. Contohnya radar sudah tidak ada lagi sepuluh cadang, kita ganti. Sonar tidak ada lagi sepuluh cadang, kita ganti. Demikian juga peralatan pompa dan lain-lain. Di sini kalau kapal telah dilaksanakan overhaul, maka dia seperti lahir kembali seperti bayi. Jadi dia tidak ada boleh lagi diragukan bahwa kapal selam ini tidak mempunyai kemampuan. Kemudian tadi kami jelaskan di awal bahwa kalau di Jerman itu kita masuk ke pressure dock. Di sana bisa kita ketahui berapa sih kemampuan penyelam kita. Sehingga kami sangat sekali pertama mengharapkan untuk jadwal overhaul ini terutama bagi kapal selam Pak dilaksanakan sesuai waktunya gitu. Karena kita mengharapkan tidak ada lagi istilah kapal selam tua atau apa, karena kan tua ini kan apabila sudah di upgrade atau diganti baru dia mudah lagi. Kita ambil contoh kapal-kapal Amerika ya demikian Pak. Ada yang bahkan umurnya melebihi KRI Nanggala ini Pak, tapi dia masih tak beroperasi karena selalu di upgrade, dimodifikasi. Jadi modifikasi itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Mungkin dulu radar misalkan hanya bisa 20 mil, sekarang di-upgrade menjadi 50 mil dan lain-lainnya Pak. Jadi pertama Pak, kita mengharapkan adanya peningkatan untuk kapal melaksanakan perbaikan bagi kapal-kapal selam ini Pak sesuai jadwal yang ditentukan. Yang kedua, tentunya untuk pelatihan ini kita memerlukan kontinuitas Pak, bagi pelatihan ABK ataupun mengikuti suatu latihan dengan negara asing. Terutama di sini kita kan tidak punya submarine rescue seperti MV Swift Rescue yang dimiliki oleh Singapura. Karena kita bisa bayangkan Pak, Singapura yang negara sedikit kecil, lautnya sangat dangkal sekali Pak. Dia mempunyai MV Swift Rescue Pak. Jadi dia mempunyai kapasitas untuk menyelamatkan apabila kapal selam tenggelam. Demikian juga Malaysia, demikian juga Australia. Nah, tentunya mungkin sudah waktunya juga kita memiliki peralatan atau kapal untuk menyelamatkan kapal selam yang kita punya. Ini kami kira perlu sekali dan juga kita selalu mengikuti setiap latihan penyelamatan kapal karena kita mempunyai dua community ya Pak. Satu adalah community sesama kapal selam di seluruh dunia malah Pak. Ataupun community dalam penyelamatan kapal selam. Kami telah beberapa kali mengikuti baik di Tokyo, bahkan seperti teman-teman kami ikut yang di Singapura, kami juga pernah ikut di Jerman untuk penyelamatan kapal selam ini, karena bisa, karena biasa dan dilatih. Nah kalau kita tentunya kalau kita tidak punya sejenis kapal MV Swift Rescue ini, tentunya ada risiko walaupun kecil. Ini tentunya seperti sekarang Pak, kapal kita tenggelam hari Rabu, hari Sabtu sore dia baru berangkat. Padahal kan kita menghitung waktu kedaruratan ini istilahnya detik, menit atau jam, bukan hari lah. Inilah yang kami harapkan. Mungkin saya ini agak tertarik juga. Ini terakhir mungkin Pak pertanyaan saya. Apakah dari pengalaman yang tadi Bapak sudah ceritakan panjang, terutama 2 peristiwa yang Bapak alami,
apakah mungkin kapal itu memang tenggelam dari waktu yang sepersekian detik, ataupun mungkin tadi Pak, seperti yang tadi Bapak di akhir mention, bahwa ada jeda waktu berapa minggu kapal itu yang mana sempat dicari selama 1 minggu begitu ya? Iya. Apakah mungkin selama 1 minggu itu kapal itu masih survive, Pak? Apa kalau dari analisis Bapak, apakah ini terjadi dari hari latihan langsung sepersekian detik masuk ke 800, atau sebaliknya dari proses 1 minggu ini dia sempat bertahan? Memang kami tidak etis Pak untuk menjelaskan secara rinci. Kami untuk menjelaskan ini tentunya harus didasarkan oleh data Pak. Bagaimana kondisi kapal ini, peralatan yang bagaimana, kemudian kemampuan anggota itu bagaimana, yang telah dijelaskan sangat baik tadi Pak. Atau prosedur saat melaksanakan penyelaman tadi, apakah dilaksanakan secara benar? Telah dijawab oleh Angkatan Laut bahwa dilakukan sesuai prosedur yang ada. Nah, kami ingin menjelaskan sedikit adalah kemampuan kapal selam ini adalah 300. Nah, itu 300 kita bisa ketahui apabila melalui pressure drop tadi, Pak. Menurut perkiraan kita mungkin tidak mencapai 300, contohnya 200. Nah, kemampuan badan kapal ini hanya bisa menahan tekanan 300 bar, 300 meter. Apabila kapal melebihi dari 300 meter, maka akan terjadi pressure di badan tekan, sehingga dia tidak mampu melawan tekanan dari luar. Karena kalau 850 meter berarti 85 bar, maka akan terjadi tentunya badan, kita berbicara di badan tekan ya. Badan tekan ini kan disambung oleh las-lasan, dan section 1, section 2, section 3 ini kan dia akan mencari titik yang terlemah. Apabila ditekan dengan tekanan 85 bar, dia akan sedangkan kemampuan badan tekan ini adalah 30 bar, dia akan mencari titik lemah dan crack, pecah. Dengan demikian tentu akhirnya akan masuk ke dalam dengan tekanan yang sangat tinggi sekali, 85 bar, masuk ke udara yang di tekanan 1. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Jadi kalau ditanya kami terjadinya saat menyelam atau saat menembakkan torpedo, karena kita tidak tahu data, kecuali kita ada data. Tapi kita berbicara di sini, kapal telah tenggelam di kedalaman 150. Dan tentunya kita tidak etis apabila menyalahkan anggota atau menyalahkan ini, karena di dalam suasana berkabung ini yang optimal kita berikan adalah turut bercita, memberikan santunan. Ini telah dimohon oleh Presiden dan petinggi-petinggi kita baik negara, TNI maupun Angkatan Laut telah menghargai dengan berkunjung ke para keluarga. Ini kami kira tindakan yang pertama dan sangat optimal sekali, dan mari tentunya kita jaga jangan sampai menyakiti perasaan para keluarga yang ditinggalkan. Kami juga demikian Pak, ibu istri kami itu kan kami berdinas selama 18 tahun, jadi melihat Nanggala tenggelam ini isinya hanya nangis saja, walaupun tidak mengalami suaminya hilang, tapi kisah ini dia hampir kalau ada kegiatan kan berada dekat dengan kapal, dengan ini, sehingga kenangan-kenangan lama ini membuat dia sangat sedih dan menangis. Jadi kisah kapal selam ini sangat tidak etis sekali apa kita bombardemen atau menyalahkan kru ini, karena kita tidak tahu situasi sebenarnya. Karena dalam sekian detik kapal selam ini akan terjadi tadi unbalance tadi, kapal akan miring. Jangan untuk miring ini jalan aja susah, Bapak bayangkan kalau sudutnya 50 atau 60 derajat, sedangkan gang itu kan kecil sekali. Untuk orang lewat ini tidak bisa, harus miring gini. Situasi-situasi sepertianlah yang tidak etis menurut kami apabila kita membahas secara teknis
yang situasinya kita tidak ketahui. Kami hanya berbicara masalah pengalaman saja, Pak. Memang untuk stabilitas kapal ini memang dihandle oleh KKN. Demikian Pak Sari. Oke Pak Masuri Ishak, terima kasih banyak Pak atas keterangannya yang luar biasa, sangat menginspirasi, juga sangat memberikan informasi bagi kita semua yang sebenarnya masih cukup awam dengan kapal selam ini Pak. Dengan kisah-kisah Bapak mungkin bisa membuka perspektif baru terkait dengan tantangan dan dinamika dari industri ataupun alutsista perselaman Indonesia begitu. Nah, kita harapkan seperti yang sudah Pak Mansuri juga sampaikan tadi, bahwa kita serahkan semua yang terkait dengan penyelidikan terkait dengan tragedi kemarin Nanggala 402 kepada aparat yang berwenang, dan kita sendiri yang ada sekarang ini memberikan apresiasi dan juga penghormatan dan juga rasa simpati dan juga empati kita kepada seluruh awak dan juga keluarga yang sudah menjadi pahlawan begitu, yang sudah melaksanakan eternal patrolnya begitu. Heads off bagi mereka semua. Mungkin itu yang bisa kita petik dari edisi News Story kali ini bagi Sobat Republika. Terima kasih sudah selama 1 jam lebih ini bersama kami semua dari diskusi yang sangat menarik dengan Pak Mansuri Ishak. Saya sendiri, Abdullah Sami, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mansuri yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan mengutarakan kisah-kisah yang sangat inspirasi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bagi Sobat Republika, jangan lupa tetap saksikan acara News Story dan jangan lupa subscribe, follow, dan isi komentar dan juga share konten ini. Tetap pada acara News Story Republika selanjutnya yang kita akan membahas kisah-kisah lain seputar pemberitaan, isu, dan juga kabar-kabar yang akan memberikan perspektif baru bagi pemahaman kita semua. Ya, saya Abdullah Sami dengan Pak Mansuri Ishak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.